jumpa dengan saya Prisco di Life Story Growing and Caring Together with Life. Nah, pada kesempatan hari ini, di mana kita sudah kedatangan dua narasumber yang begitu luar biasa yang sudah datang jauh-jauh. Dan mungkin biar kita mempersingkat waktu, kita langsung kenalan saja sama dua narasumber kita, yaitu sepasang suami dan istri. Saya persilakan mungkin dari suaminya terlebih dahulu, boleh memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Erik, saya dari Medan. Di Jakarta ini sudah hampir 2 tahun dan mengikut live ini baru sekitar setahun. Profesi saya ini sebagai marketing untuk supply barang ke pabrik. Paling demikian itu dari saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk pasangannya yaitu istrinya, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, nama saya Nokinda. Background saya sebagai ibu rumah tangga yang juga mempunyai seorang anak baru berusia 7 tahun. Di samping itu saya juga menjalankan bisnis kecantikan. Oke, baik. Luar biasa ya, masih muda dan juga dengan profesinya masing-masing, dengan profesional di bidangnya. Nah, mungkin sedikit saya ingin tanya-tanya dulu nih sama Ko Erik. Nah, Ko Erik sendiri terjun di dunia marketing ini sudah berapa lama ya? Marketing sudah dari tahun 2008 sih. Oke. Pertama saya itu sebagai buka counter handphone, jadi ada grosiran juga ya. Habis itu ada sempat buka kayak jasa pengiriman kayak Tiki, JNE, JNT gitu. Oke. Terakhir ya di bidang ini, marketing untuk pelumas ya. Oke, luar biasa sekali ya. Muda dan juga banyak pengalamannya tentunya di bidang bisnis-bisnis yang pernah dialami oleh Ko Erik ya. Dan kalau dari Ci Nokinda sendiri, kalau boleh tahu di dunia kecantikannya seperti apa, Ci? Kalau di dunia kecantikan yang saya jalanin itu bermula dari tahun 2015. Saya menekuni bidang kecantikan ini sebagai seorang beautician yang mengerjakan area wajah seperti alis, eyelash extension, dan juga bibir. Nah, seperti itu. Dan kemudian dari sana berkembang hingga saya menjadi seorang guru juga yang mengajarkan ilmunya itu kepada banyak orang hingga saat ini sih. Oke, luar biasa sekali ya tentunya dua narasumber kita. Dan mungkin ketika selama di Medan nih, Koko sama Cici, kira-kira tertanam di mana ya Kok sama Cici? Kalau di Medan kami jemaat metodis juga, tepatnya di GMI Gratia. Oke, kalau Cici sendiri? Kalau saya sih memang dari kecil itu sudah di gereja metodis gitu. Oke, berarti sudah sama-sama ini kita dibesarkan di gereja metodis tentunya. Nah, selama di Medan sendiri, Cici sama Koko ini kira-kira ada komunitas atau ada persekutuan seperti anak muda atau mungkin pasutri kah? Kalau di Medan, kami ada aktif di 2 persekutuan sih. Yang pertama itu persekutuan pasutri. Yang satu lagi kita hampir sama kayak live, cuma di Medan kita namanya cell group. Oke, ada cell groupnya ya. Iya. Oke. Nah, selama di cell group ini Koko sama Cici sudah berapa lama nih mengikuti cell group, dan kira-kira kalau di Medan sendiri cell groupnya itu berjalannya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali sih Koko sama Cici? Kalau untuk cell group itu kami aktifnya ya sesudah kami menikah sih di gereja itu. Di gereja yang mungkin sekitar tahun 2015 ya kami baru aktif. Kalau untuk di Medan itu, untuk cell group itu diadakan sebulan sekali sih. Oke, sebulan sekali ya. Nah, tentunya berarti selama mengikuti komunitas cell group ini, Koko sama Cici mendapatkan sesuatu nih. Nah, kalau dari Cici sendiri nih, kira-kira apa sih yang paling memberkati ketika Cici mengikuti cell group yang dulu ketika ada di Medan? Kalau yang dari Medan dulunya saya mendapatkan kalau di dalam cell group itu ternyata dalamnya itu banyak orang-orang yang sangat caring sama kita tentunya, dan juga mendukung kita dalam segala hal yang di luar itu kita nggak bisa mendapatkan gitu loh. Jadi udah seperti keluarga buat kita, yang dimana keluarga itu saling mendukung, saling mendengarkan curhatan kita, saling mendoakan, saling mensupport gitu. Oke. Jadi memang di dalam komunitas itu kita saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain ya. Wow, luar biasa sekali nih. Nah, sekarang kalau kita tanya-tanya, berarti kan tahun 2020 Cici sama Koko sudah pindah di Jakarta. Nah, selama di Jakarta ini pertama-tama bagaimana sih pengalaman Koko sama Cici
untuk mencari gereja? Ya, tentunya kan di Jakarta ini kan baru ya. Pasti belum ada kenalan, belum ada pengetahuan tentang gereja-gereja yang ada di Jakarta. Apa yang Koko sama Cici lakukan biasanya? Waktu pertama kami baru sampai di Jakarta, kami kan tinggalnya di dekat sini daerah Telugong. Jadi memang untuk gereja Immanuel ini memang paling dekat. Oh, Terus kebetulan pun dari mertua saya ya, mamanya istri saya itu, memang dia udah memang sering kebaktian di sini. Jadi makanya kami milihnya langsung gereja ini sih. oke. Nah, berarti ketika di Jakarta datang ketemu gereja GMI Immanuel ya, Iya, karena dari betul. tempatnya juga tidak terlalu jauh. Iya, betul. Nah, selama berpengalaman atau mungkin punya pengalaman di gereja di GMI Immanuel, apa sih yang dirasakan Koko sama Cici? Mungkin dari Cicinya, Maksudnya pengalaman. pengalamannya, first impression-nya ketika di GMI Immanuel ini. Oke, nah jadi pertama itu saya masih khawatir ya karena belum pernah datang ke gereja di Jakarta. Dan tentunya juga di Jakarta kan biasanya memakai bahasa Indonesia. Kalau di Medan kan kita pakainya bahasa Hokkien, jadi Ya. merasa deket banget gitu. Nah, pertama kali saya datang ke sini itu saya merasakan orang-orangnya sangat ramah sekali, terutama hamba-hamba Tuhan di sini yang seolah-olah saya itu seperti jemaat di sini, padahal Wow. saya masih orang baru nih, gitu. Nah, itu yang membuat saya awal itu sudah merasakan nyaman dan pengen tahu lebih dalam lagi gereja ini itu dalamnya isinya seperti apa dan di gereja ini ada apa saja yang bisa saya ikutin, gitu. Oke, baik. Thank you, luar biasa sekali. Mungkin kalau dari Kokonya, pengalamannya pertama kali beribadah di GMI Immanuel ini seperti apa, Kok? Kebetulan waktu kami baru di Jakarta, selang sebulan 2 bulan ini kan udah kena pandemi ya, corona. Ya. Jadi mungkin pengalamannya belum terlalu banyak ya. Cuma sekilas maksudnya pengalaman saya itu ya nggak jauh beda di Medan sih. Ya suasananya semua pun ya maksudnya menyambut kita dengan sukacita. Kita pun merasa nyaman di sini sih. Oke. Nah, setelah tahu dari Koko sama Cici yang memang sudah merasa nyaman tertanam di GMI Immanuel, nah saya dengar-dengar di cerita di awal Koko sama Cici bahwa Koko sama Cici ini sudah tertanam di Life ya, yaitu suatu komunitas yang ada di GMI Immanuel. Nah, kira-kira pertama-tama itu kenapa sih Cici sama Koko bisa tertarik untuk mengikuti komunitas Life ini? Mungkin dari Koko dulu. Kalau kayak di Medan itu kami kan udah mengikuti namanya cell group kayak Live juga sama dari tahun 2015 ya. Berarti sampai pandemi itu sampai sebelum kami Jakarta itu kan sekitar 5 tahun ya. Kami di Jakarta itu sudah setahun itu kayaknya merasa ada kurang sih ya. Cuma mengikuti acara kebaktian itu dari YouTube, nggak ada interaksi. Ya terus lama-lama merasakan ada itu sih kekurangan, tidak ada komunitas di satu gereja ya. Jadi kita mau diskusi, mau sharing tentang masalah kami itu pun kayak nggak ada wadah ya gitu. Nggak ada tempat saling menguatkan, membahas tentang firman Tuhan. Ya, jadi makanya kami rindu sih untuk mencari satu tempat atau komunitas yang kami bisa merasakan kayak cell group yang di Medan lagi, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya dari Cicinya sendiri, kenapa? Kalau saya pribadi lebih ke merasakan bahwa komunitas itu sangat penting bagi kita yang apalagi yang baru menikah juga, bahwasanya komunitas ini hampir seperti rumah bagi kita yang dalamnya itu sudah ada foundation-nya dan dalamnya itu saling melengkapi gitu. Jadi selama kita di Jakarta kita tidak mengikuti yang namanya komunitas, itu membuat kita merasa jadi kekurangan. Dan saya itu pribadinya lebih ke merasa seperti ada panggilan Tuhan untuk mengikuti komunitas. Dan tentunya saya coba cari tahu komunitas itu ada di mana. Dan saya sempat mengikuti komunitas lain dan sempat tidak cocok. Kemudian saya ingat kalau mama saya itu ada di gereja Metodis. Kemudian mama saya juga menghubungi salah satu jemaat di gereja kita yang mengurus live. Dan kemudian saya dihubungi. Pada saat itu saya senang banget karena saya akan mempunyai pengalaman baru lagi di dalam komunitas yang membuat saya itu selama memiliki komunitas, saya merasa selalu ada yang memperhatikan,
keluarga kita, ada yang selalu mensupport kita, apalagi di saat pandemi seperti ini. Jadi itu yang membuat kita cari tahu komunitas di gereja Immanuel itu apakah ada, dan tentunya sangat tidak mengecewakan akhirnya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Memang kita selama pandemi ini kita lebih banyak gereja secara online, tidak ada salah satu fellowship atau kurangnya engagement persekutuan yang nyata ya. Makanya dari Koko dan Cici ini mencari suatu komunitas yang real yang bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, selama Cici sama Koko menjalani kehidupan di live, nah kira-kira ada hal apa sih yang paling memberkati dari Koko sama Cici yang memang membuat ini loh wadah yang memang Tuhan sediakan untuk saya bertumbuh dan saling menguatkan? Mungkin dari Koko dulu. Ya, kalau setelah mengikuti live itu, saya maksudnya mendapatkan suatu pemahaman yang baru ya tentang firman Tuhan. Mungkin yang sebelumnya belum saya dapatkan di Medan. Terus mungkin kalau yang sudah didapatkan, tapi saya maksudnya diingatkan kembali tentang firman-firman Tuhan itu ya. Terus di acara live itu kan di sesi terakhir kami tetap berdoa bersama ya. Masing-masing anggota live itu pergumulannya apa saja dan akan didoakan dalam kebersamaannya. Soalnya saya percaya di dalam Alkitab itu kan ada ditulis 2-3 orang berkumpul itu pasti ada kehadiran Tuhan di sana ya. Dan kalau banyak orang berdoa itu untuk masalah atau pergumulan kita itu, Tuhan pasti akan menjawab dan akan memberikan solusi sih. Dari semenjak saya mengikuti live itu, kalau kami ada pergumulan itu yang tiap kali didoakan itu ya puji Tuhan tetap ada jalan keluarnya sih. Oke, jadi lewat dari komunitas ini Koko merasa bahwa ada orang lain yang peduli, yang mau mendoakan kita dari setiap pergumulan atau masalah kita, terus juga dari support itu yang meneguhkan iman kita ya. Betul. Bahwa tetap selalu akan ada pengharapan. Nah, kalau misalnya dari Cici sendiri, yang paling memberkati selama mengikuti live ini kira-kira apa, Ci? Kalau saya sih tadi lebih kurangnya hampir sama kayak suami saya, dan ada tambahan lagi yaitu pengalaman gitu. Jadi yang namanya manusia itu tidak akan pernah luput daripada masalah gitu. Nah, untuk di usia kita yang masih pertengahan gitu, kita masih belum bisa mendapatkan solusi di setiap kita mengalami masalah di dalam hidup kita. Nah, di dalam live ini tentunya di dalamnya itu kan ada banyak anggota-anggota yang usianya itu berbeda. Ada yang muda dan ada juga yang lebih tua. Nah, itu pengalamannya itu berbeda. Jadi selama kita di dalam live, kita mau jujur, transparan, mau men-sharingkan apa yang kita alami di sana, itu selalu dapat solusinya. Yang biasanya saya kalau misalnya ceritain ke luar, misalnya ke teman saya ataupun ke keluarga saya, tentunya sih ada solusi, tapi di dalam live ini solusinya itu dan ide-idenya itu selalu berbeda karena masing-masing orang kan background-nya itu juga berbeda. Nah, ini salah satu pengalaman buat saya kalau tanpa live ini saya tidak bisa. Kalau misalnya sudah harinya tiba, saya itu udah semangat banget, wah hari ini udah live nih, pengen cepet-cepet ke sana, pengen cepet-cepet sharing dan saling mendoakan. Itu sih pengalaman yang sampai saat ini saya masih sangat kagum sama live ini. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Dari pengalaman dan cerita Koko dan Cici kita belajar satu hal yang penting, di mana setiap masalah itu mungkin kita butuh orang lain yang sudah terjun, yang sudah mengalami untuk kita belajar dari pengalaman mereka. Itu cara melakukan penyelesaiannya seperti apa. Nah, ketika di awal tadi Cici juga sempat bilang dari background-nya itu berbeda-beda. Nah, seringkali nih kita sebagai anak muda atau newcomer atau orang baru, kita ngerasa sungkan atau ngerasa kurang nyaman lah sama suatu komunitas orang-orang baru. Kira-kira dari Koko dan Cici itu mengatasinya itu seperti apa sih kok sama Cici? Yang pertama ya kami ya berserah semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyediakan satu wadah atau komunitas yang memang itu bisa membuat kami bertumbuh. Dan yang kedua itu ya kami maksudnya tujuannya bukan untuk mencari manusia ya, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan.
Jadi ya kami percaya semuanya itu akan berjalan dengan sesuai dengan keinginan Tuhan sih. Oke, luar biasa sekali. Yang pertama ada kuncinya dari pengalaman Koko adalah berserah, dan yang kedua adalah ya kita berani untuk mau membuka diri ya, Iya. mencari Tuhan bukan mencari manusia. Itu yang penting. Nah, kalau dari Cici bagaimana? Ya, kalau saya juga lebih ke membuka diri ya, berani melakukan sesuatu yang baru dan berani untuk belajar hal yang baru. Apalagi manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya belajar. Saya pribadi juga orang yang suka sangat belajar, dan di dalam live ini tentunya ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ya, mau dari firman Tuhan maupun pengalaman hidup teman sesama iman. Nah, itu yang membuat kita berani untuk mengambil keputusan untuk gabung di dalam live ini gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu tadi Cici sama Koko kan sudah sempat cerita nih, sudah tertanam selama 1 tahun di live. Kalau boleh tahu di live mana, dan biasanya dilakukan berapa kali sih dalam waktu 1 bulan? Kalau kami mengikuti live itu namanya Philadelphia. Dan live itu diadakan seminggu sekali sih, pada hari Jumat jam 8 malam. Oke, nah dalam waktu 1 bulan, seminggu sekali ya, setiap hari Jumat jam 8 malam. Nah, tentunya melihat background dari Koko dan Cici selaku pebisnis dan juga terjun dalam dunia kecantikan, tentunya kita juga perlu diinformasikan nih tips-tipsnya bagaimana sih cara kita membagi waktu ya antara kita mungkin sebagai anak-anak muda yang masih bekerja atau mungkin pasutri yang harus mempekerjakan atau masih melakukan pekerjaan rumah. Kira-kira dari Koko dan Cici bagaimana sih cara mengatur waktunya? Ya pertama-tama ya kita harus namanya berkomitmen. Kalau memang kita memang ingin betul-betul mengikuti acara live ini, tidak ada alasan, tidak ada waktu dan segalanya. Yang paling utama ya kita kalau betul-betul mau mencari namanya Tuhan itu, kita harus tetap berkomitmen. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Yang pertama adalah dari komitmen ya, Betul. untuk mau mencari Tuhan. Nah, kalau dari Cici sendiri nih, sebagai tadi juga diceritakan bahwa sebagai ibu rumah tangga, tentunya mungkin ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, khususnya ini kayaknya problematika atau masalah yang dihadapi kaula muda atau pasutri di awal nih, yang memang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, kalau dari Cici, tipsnya kira-kira apa nih? Biar ketika jam 8, ketika waktu live berjalan atau ingin dimulai, kita sudah ready atau sudah siap untuk mengikuti live. Kalau dari saya pribadi sih intinya harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Apalagi bagi kita yang sudah ibu rumah tangga tentunya ada banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi di dalam live ini kita hanya perlu menyisihkan waktu 1 hari dalam 1 minggu. Dan tentunya itu dimulai pada saat malam hari, di mana anak-anak sudah mulai, mungkin ada yang sudah tidur pada waktunya, dan mungkin ada yang juga sudah santai. Mungkin bisa dikasih kegiatan lain, dan kitanya bisa menyisihkan waktu untuk mengikuti live ini. Nah, di live ini juga kita ikutnya itu tidak lama, biasanya sekitar 2-3 jam kalau obrolan kita lebih panjang. Jadi menurut saya untuk pintar memanage waktu itu adalah suatu kewajiban bagi kita para ibu-ibu, apalagi yang mempunyai aktivitas di luar sana. Seperti contohnya kalau saya biasanya menangani customer sampai malam-malam, saya akan mulai membuat jadwal kepada customer saya sebelum saya mengikuti live. Kalaupun saya agak longgar waktunya, nah itu mungkin saya bisa mengikuti dari pada saat saya di dalam perjalanan. Jadi ini udah jadi kewajiban buat saya. Suatu hari saya mungkin akan lebih memperhatikan waktu di dalam live ini gitu. Jadi makin lama makin terbiasa sama waktu ini. Intinya harus pintar-pintar mengatur waktunya gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau dilihat dari cerita Koko sama Cici, sangat bersemangat sekali tentunya mengikuti live ini. Nah, kira-kira ada nilai apa sih yang memang membuat Cici sampai bela-belain meskipun dalam kendaraan juga tetap mengikuti live? Kira-kira dari Cici ada nilai apa yang memang Cici cari sampai sehingga
berkomitmen untuk mengikuti live setiap Jumat, khususnya jam 8 malam di live Philadelphia ini? Kalau saya sih mungkin ke nilai teladan ya. Jadi saya pengen menciptakan satu nilai yang benar-benar bisa diterapkan kepada anak saya. Karena secara pribadi saya melihat kalau mama saya itu selalu menjadi teladan bagi saya yang benar-benar kesaksiannya itu luar biasa bagi saya. Seperti hal yang sangat simpel adalah waktu kita lagi pandemi dan kita tidak bisa ke gereja, kita hanya bisa mengikuti ibadah online dari rumah. Nah, kebanyakan dari kita, apalagi kaum muda, itu biasanya mengikuti ibadah online itu ada yang masih tiduran di kasur, ada yang sambil makan, sambil ngopi, atau sebagainya, dan bahkan ada yang tidak ikut sama sekali. Tapi saya melihat bahwa mama saya tidak seperti itu. Pada saat akan ibadah, mama saya itu sudah bangun sangat pagi-pagi menyiapkan sarapan dan sebagainya, dan mama saya itu udah mempercantik dirinya sebagaimana pada saat dia selalu pergi ke gereja. Jadi sudah tampil seolah-olah dia akan pergi ke gereja, padahal itu hanya ibadah online di rumah. Nah, itu yang menjadi teladan bagi saya, dan saya ingin menerapkan kepada adik-adik dan anak saya hingga nanti suatu hari mereka juga bisa seperti itu gitu. Oke, dari cerita dan pengalaman kedua pasangan pada hari ini, kita banyak mendapatkan berkat tentunya. Luar biasa sekali. Dan buat teman-teman atau jemaat GMI Immanuel yang belum tertanam dalam live community, kira-kira dari Koko sama Cici ada closing statement apa nih? Biar teman-teman jemaat dan mungkin teman-teman yang lain juga mau tertarik atau mau bergabung mengikuti komunitas live di GMI Immanuel. Silakan. Yuk, untuk jemaat GMI Immanuel, terutama untuk pasangan muda, jangan takut untuk aktif di live ini. Dan juga tentunya bagi pasangan yang mungkin masih punya banyak kesibukan di luar sana, yang masih mempunyai banyak aktivitas, yuk kita luangkan waktu cuma 2-3 jam sehari selama seminggu sekali untuk mengikuti live ini. Karena di dalam live ini banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dan pengalaman-pengalaman yang belum pernah bisa Anda dapatkan di luar sana, yang bisa Anda dapatkan di dalam live ini. Yuk, mari kita gabung bersama di dalam live ini. Oke, baik. Tentunya banyak berkat dan juga banyak inspirasi dan juga banyak sharing yang bisa kita lakukan di dalam komunitas live ini. Oleh karena itu, untuk teman-teman dan jemaat dari GMI Immanuel yang belum tertanam dalam live, silakan boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini tentunya. Sekian live story kita pada hari ini. Saya Prisco. Saya Erik. Saya Nokinda. Live story, Growing and caring together with life. See you.